Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ripanasution dengan NIM 123315168. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Materi yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Menurut Durwardani dan kawan-kawan 2016 nomor 218. Yang kedua itu, materi yang selanjutnya adalah ilmu dalam perspektif historis. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan yang pertama, know-how, dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang didasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap reseptif mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang keempat, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang kelima, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat, zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran dan yang bebas dari dogma-dogma agama. Yang kelima, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan-penemuan di bidang keilmuan. Materi yang selanjutnya adalah pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu science yang berasal dari bahasa Latin scienti. Dari bentuk kata scire yang berarti mempelajari, mengetahui. Pertumbuhan selanjutnya, pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan sistematik. Menurut Liang Ji, tahun 1987, pokok ilmiah mempunyai 5 ciri pokok. Yang pertama empiris, yang kedua sistematis, yang ketiga objektif, yang keempat analitis, yang kelima verifikatif. Materi yang selanjutnya adalah pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Yang pertama adalah pilar ontologi, yaitu selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Yang kedua, pilar epistemologi, selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Yang ketiga, pilar aksiologi, selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai atau etis dan religius dalam setiap penemuan, penerapan, dan pengembangan. Materi yang selanjutnya adalah problema etika ilmu. Ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Persoalannya adalah ilmu-ilmu itu berkembang dengan pesat. Apakah bebas nilai atau justru tidak bebas nilai? Bebas nilai yang dimaksud adalah sebagaimana Joseph Situmorang tahun 1956 menyatakan bahwa bebas artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar dilaksanakan sesuai hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Materi yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, konsep Pancasila dan dasar nilai pengetahuan ilmu.
Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau lebih dikenal dengan istilah Indonesia ilmu atau mempribumikan ilmu menurut Wardani dan kawan-kawan 2016. Yang kedua, pentingnya pengembangan dasar pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada di titik nadi yang membahayakan eksistensi hidup di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai, karakter berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembang iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Materi yang selanjutnya adalah visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Materi yang selanjutnya adalah sikap ilmiah ilmuwan. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan menurut Abbas Hamami M. tahun 1996 sedikitnya ada 6, yaitu tidak ada rasa pamrih, yang kedua bersifat selektif, yang ketiga adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera seperti budi atau mind. Yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan atau belief dan dengan merasa plastik atau conviction bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan. Yang keenam, seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.